Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sobat-sobat SMP. Bersama saya Kristen Immanuel Tambunan, kelas 9 di SMP Negeri 26 Batam. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang sudah saya pelajari selama pembelajaran IPS di kelas 9 tentang pemanasan global, yang kedua tentang perubahan iklim. Ikuti keseruannya sampai akhir teman-teman. Jangan skip video ini. Semoga bermanfaat. Nah, pertama tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global itu adalah suatu hal meningkatnya suhu rata pada atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Hal tersebut terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer oleh kegiatan manusia yang secara berlebihan menggunakan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca sendiri adalah meningkatnya meningkatnya gas-gas CO2, CH4, CFC, NO2, NO, dan lain sebagainya di atmosfer. Nah, sebenarnya teman-teman, gas CO2 ini sangat banyak manfaatnya bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tapi apabila kapasitasnya berlebihan akan menyebabkan pemanasan global tersebut terjadi. Nah, sobat SMP, di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya matahari itu tidak sepenuhnya masuk ke bumi, tidak 100% masuk ke bumi. Karena apabila 100% cahaya matahari itu masuk ke bumi, akan menyebabkan bumi ini sangat sekali panasnya. Nah, oleh karena itu cahaya matahari itu diserap oleh tahap pertama, yaitu diserap oleh ozon sebanyak 3%. Nah, ozon sendiri adalah lapisan yang ada di atmosfer yang paling kecil. Itu yang dimana ozon ini sangat penting perannya bagi bumi supaya tidak terjadi pemanasan global. Oleh karena itu kita harus mengurangi kegiatan yang dapat atau yang bisa menyebabkan lapisan ozon ini berlubang. Seperti kita ini harus mengurangi AC ataupun kulkas karena gas teleponnya akan melubangi lapisan ozon yang ada di atmosfer. Nah, habis itu tahap kedua, cahaya matahari ini diserap oleh atau dipantulkan oleh awan sebanyak 25%. Habis itu yang tahap ketiga, cahaya matahari diserap oleh debu dan asap sebanyak 19%. Yang tahap yang keempat, cahaya matahari dipantulkan dari permukaan bumi sebanyak 8%, dan sebenarnya cahaya matahari ini hanya diserap oleh bumi sebanyak 45% saja. Nah, itu saja, hanya 45% itu diserap oleh bumi. Itu sudah sangat panas di bumi, apalagi 100%. Mungkin bisa suhunya itu 100 derajat Celcius ataupun lebih. Nah, sobat SMP, saya akan menjelaskan tentang apa aja tugas-tugas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca terjadi. Nah, yang pertama ada gas karbon dioksida, yaitu CO2, yang disebabkan oleh atau yang dihasilkan oleh pembakaran limbah-limbah ataupun sampah-sampah organik, seperti pembakaran sampah,
ataupun asap pabrik. Nah, yang kedua ada gas NO2 atau nitrogen dioksida yang berasal dari bahan bakar fosil serta lahan pertanian. Nah, yang ketiga ada gas CFC yaitu klorofluorokarbon yang berasal dari gas freon tadi, yaitu gas si kulkas tadi. Sehingga kita ini harus mengurangi penggunaan kulkas dan AC di dalam kehidupan sehari-hari supaya gas CFC atau gas klorofluorokarbon ini tidak melubangi lapisan ozon yang ada di atmosfer. Nah, yang keempat ada gas metana atau CH4. Nah, gas ini berasal dari pembusukan limbah-limbah organik, misalnya kotoran hewan ataupun penambangan batu bara, minyak bumi dan lain-lain sebagainya. Nah, habis itu gas yang terakhir yaitu gas yang kelima itu adalah gas nitrogen monoksida atau NO yang dihasilkan dari adanya asap rokok, asap kendaraan. Sehingga kita ini harus menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk berhenti merokok supaya asap rokok ini tidak menyebabkan pemanasan global tersebut terjadi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang upaya antar negara maju dan negara berkembang untuk melakukan pencegahan ataupun penanggulangan pemanasan global, yaitu dengan mengadakan pertemuan pada tahun 1992 yang bernama Earth Summit Rio de Janeiro, serta pertemuan pada tahun 1997 yaitu Protokol Kyoto. Nah, hasilnya yaitu yang pertama adanya pengurangan emisi gas rumah kaca. Seperti yang kita tahu, emisi gas rumah kaca sendiri itu adalah gas-gas CO2, NO2, CH4, CFC dan lain sebagainya. Itu harus dikurangi jumlahnya di atmosfer dengan cara kita ini harus mengurangi kegiatan industri. Habis itu yang kedua adanya perdagangan emisi antar kerjasama antar negara maju dan negara berkembang untuk menyumbangkan gas-gas tersebut di atmosfer. Nah, habis itu yang kedua saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Nah, kalau di perubahan iklim adalah situasi perubahan pola cuaca dan perubahan iklim yang meningkat ataupun drastis dan diakibatkan oleh meningkatnya intensitas air yang tinggi ataupun musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, akibat dari perubahan curah hujan tersebut ataupun meningkatnya intensitas air yang tinggi itu akan menyebabkan banjir terjadi. Nah, banjir sendiri terjadi akibat bergesernya lempeng tektonik yang ada di bawah permukaan laut. Nah, akibat dari bergesernya lempeng tektonik yang ada di permukaan laut tersebut akan membuat laut ataupun permukaan laut akan terbagi menjadi dua sehingga menyebabkan banjir terjadi. Contohnya pada tsunami
pada tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 pada tanggal 20 Desember yang seperti kita tahu itu menjadi salah satu tsunami terbesar yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut terjadi akibat pada tahun tersebut juga adanya gempa bumi bawah laut yang itu dimana adanya kekuatan 9,3 SR di Samudra Hindia, sehingga gempa bumi bawah laut tersebut itu menyebabkan ombak laut semakin besar yang menerjang pesisir pantai yang ada di Aceh Darussalam. Habis itu, nah konteks tsunami ini kita ini bisa mendapatkan beberapa aspek yang sudah kita bahas selama kurang lebih 1 tahun ini bersama Ibu Rita, guru IPS kami. Yaitu aspek pertama tentang aspek sosial, yang kedua aspek lingkungan, yang ketiga dan yang terakhir aspek ekonomi. Nah, ikuti keseruannya, saya akan menjelaskan sebentar lagi dan tolong jangan di skip. Nah, saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan, aspek yang pertama. Nah, aspek lingkungan ini itu adalah salah satu aspek di mana pada saat banjir itu pasti sangat banyak sampah-sampah yang berserakan akibat si area ini menerjang atau menumpahkan tong-tong sampah yang ada di Aceh tadi itu menyebar ataupun menyebarkan limbah-limbah sampah-sampah organik, sehingga yang itu awalnya lingkungannya hijau, asri, bersih dan nyaman. Nah, yang harusnya hijau, asri dan nyaman, nah tetapi akibat banjir atau tsunami itu yang awalnya lingkungan di Aceh itu bersih, hijau itu yang awalnya lingkungannya hijau, bersih dan asri itu akibat si banjir atau tsunami ini terjadi, itu lingkungannya itu kotor akibat sampah ataupun limbah organik yang dibawa oleh si tsunami itu. Habis itu aspek yang kedua ada itu yang aspek kedua yaitu aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini disebabkan oleh robohnya bangunan seperti perusahaan, kedai-kedai ataupun kantor-kantor yang terjang oleh si tsunami tadi, sehingga akan menyebabkan kerugian material yang sangat banyak. Nah, habis itu aspek yang ketiga itu aspek sosial. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat tsunami ataupun banjir ini akan sangat banyak memakan korban jiwa, sehingga menyebabkan
rasa kehilangan ataupun kemalangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya katakan itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sobat-sobat SMP. Bye bye.